Di Yogyakarta, ada sebuah rumah tua yang berdiri diam di tengah kampung kota gede. Dari luar, rumah itu terlihat seperti bangunan lama pada umumnya. Dindingnya kusam, jendelanya tinggi, dan halaman depannya selalu tampak sunyi. Namun bagi warga sekitar, rumah ini bukan sekadar bangunan kosong. Rumah ini menyimpan sejarah panjang, sekaligus cerita yang membuat banyak orang memilih menundukkan kepala saat melintas di depannya. Sebagian orang menyebut rumah ini sebagai warisan bersejarah peninggalan masa kolonial. Tapi sebagian yang lain mengenalnya dengan nama yang jauh lebih menyeramkan. Sejak sebuah cerita tersebar dari mulut ke mulut, sejak sebuah sosok disebut-sebut menampakkan diri di malam hari, rumah ini memiliki nama baru yang membuat bulu kuduk meremang setiap kali diucapkan. Namanya adalah Rumah Pocong Sumi. Cerita tentang rumah ini bukan sekadar karangan. Ia tumbuh dari sejarah, dari kesaksian warga, dan dari kejadian-kejadian yang hingga kini tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Malam di kota gede pun terasa berbeda sejak rumah ini dikenal publik. Dan malam itu, bagi sebagian orang, tidak pernah lagi terasa benar-benar sepi. Jauh sebelum rumah ini dikenal dengan sebutan Rumah Pocong Sumi, bangunan ini memiliki sejarah yang sangat berbeda. Rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1860, pada masa Yogyakarta masih berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial Belanda. Secara arsitektur, rumah ini dikenal sebagai Omah Indische, sebuah gaya bangunan khas perpaduan budaya Eropa dan Jawa yang pada masanya hanya dimiliki oleh kalangan terpandang. Rumah ini bukan rumah sembarangan. Ia pernah menjadi tempat tinggal keluarga Atmosudikdo, keluarga terhormat di kota gede. Salah satu nama yang tercatat dalam sejarah Indonesia dan berkaitan langsung dengan rumah ini adalah Muhammad Rasjidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Ayah beliau pernah tinggal dan membesarkan keluarga di rumah tersebut, menjadikan bangunan ini sebagai saksi bisu perjalanan penting bangsa Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pada masa itu, rumah ini dikenal sebagai tempat yang hidup. Halamannya luas, ruangan-ruangannya terang, dan sering menjadi tempat berkumpul keluarga besar. Tidak ada cerita horor. Tidak ada kisah penampakan. Rumah ini berdiri sebagai simbol status, pendidikan, dan kehormatan. Warga sekitar mengenalnya sebagai rumah orang terpandang, bukan rumah yang ditakuti. Namun waktu tidak pernah berhenti. Seiring berjalannya tahun, keluarga yang menghuni rumah ini perlahan meninggalkan kota gede. Aktivitas di dalam rumah berkurang, hingga akhirnya rumah tersebut benar-benar kosong. Tidak lagi terdengar suara percakapan, tidak ada lagi cahaya lampu di malam hari, dan halaman yang dulu terawat mulai ditelan semak dan pepohonan liar. Gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 memperparah kondisi bangunan ini. Beberapa bagian rumah rusak, retak, dan tidak pernah sepenuhnya diperbaiki. Sejak saat itu, rumah ini semakin jarang didatangi. Pintu-pintunya tertutup rapat, jendelanya berdebu, dan suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi, terutama saat malam tiba. Kesunyian itulah yang perlahan mengubah cara orang memandang rumah ini. Warga mulai merasakan suasana yang berbeda ketika melintas di depannya. Ada yang mengaku merasa diawasi. Ada yang merasakan hawa dingin tiba-tiba. Dan dari situlah, cerita-cerita ganjil mulai bermunculan. Rumah yang dulunya dikenal sebagai bangunan bersejarah, perlahan berubah menjadi rumah yang mulai dihindari. Belum ada pocong. Belum ada nama Sumi. Namun pada titik inilah, rumah ini memasuki babak baru. Babak ketika sejarah dan cerita tak kasat mata mulai berjalan berdampingan. Dan tanpa disadari, kota gede sedang bersiap menyaksikan lahirnya sebuah legenda yang kelak membuat rumah ini dikenal dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan tepatnya rumah itu mulai benar-benar kosong. Yang pasti, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Awalnya hanya jarang terdengar suara dari dalam rumah. Lalu lampu-lampu mulai jarang dinyalakan. Hingga suatu hari, rumah besar itu benar-benar sunyi, seolah ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Warga kota gede yang tinggal di sekitar rumah tersebut perlahan menyadari perubahan suasana. Rumah yang dulu terasa hidup, kini memancarkan kesan dingin dan tertutup. Pintu-pintunya selalu terkunci. Jendela-jendela tinggi yang menghadap ke jalan tak lagi terbuka. Halaman depan yang dulunya rapi mulai dipenuhi dedaunan kering dan semak liar yang tumbuh tanpa perawatan. Kesunyian itu tidak terasa biasa. Beberapa warga mengaku setiap kali melewati rumah tersebut, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik jendela gelap. Seperti ada kehadiran yang diam,
namun terasa berat. Banyak yang memilih berjalan lebih cepat saat melintas, tanpa berani menoleh ke arah rumah itu terlalu lama. Setelah gempa besar Yogyakarta pada tahun 2006, kondisi rumah tersebut semakin memburuk. Retakan muncul di dinding-dinding tua. Sebagian atap rusak dan tidak pernah diperbaiki. Sejak saat itu, rumah tersebut benar-benar tidak lagi dihuni. Tidak ada penjaga tetap. Tidak ada aktivitas manusia. Hanya bangunan tua yang berdiri sendirian di tengah kampung yang terus berkembang di sekitarnya. Namun justru setelah rumah itu kosong sepenuhnya, cerita-cerita ganjil mulai bermunculan. Pada malam hari, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Padahal tidak ada satupun lampu yang menyala. Ada pula yang mendengar suara pintu dibuka perlahan, diikuti bunyi kayu berderit panjang, lalu kembali sunyi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seorang warga pernah bercerita bahwa saat melintas di depan rumah tersebut menjelang tengah malam, ia mencium aroma yang tidak biasa. Bukan bau bangunan tua. Bukan bau tanah basah. Melainkan aroma menyengat yang sulit dijelaskan, bercampur antara bau kain lembab dan tanah kuburan. Aroma itu hanya tercium beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, rumah tersebut mulai dihindari. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya saat sore hari. Orang tua menegur siapapun yang berhenti terlalu lama di depan pagar rumah itu. Dan tanpa pernah ada pengumuman resmi, warga Kota Gede seolah memiliki kesepakatan tak tertulis untuk menjaga jarak. Belum ada sosok yang terlihat. Belum ada nama yang disebut. Namun rumah itu perlahan berubah. Bukan hanya sebagai bangunan kosong, melainkan sebagai tempat yang dianggap tidak lagi sepenuhnya milik dunia manusia. Dan di titik inilah, rumah tersebut mulai menunggu. Menunggu sesuatu. Atau mungkin, seseorang. Pada awalnya, tidak ada yang berani menyebut rumah itu angker. Warga Kota Gede hanya menganggapnya sebagai bangunan tua yang terlalu lama ditinggalkan. Namun, segalanya mulai berubah ketika cerita-cerita kecil yang terdengar sepele perlahan menyatu menjadi satu pola yang sulit diabaikan. Pola yang selalu muncul pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan dengan perasaan takut yang sama. Beberapa warga mulai mengaku melihat bayangan putih di sekitar rumah tersebut pada malam hari. Bukan sosok yang jelas, hanya kilasan samar di sudut mata. Ketika dilihat kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya pantulan cahaya lampu jalan atau kabut tipis yang terbawa angin malam. Namun kejadian itu terus berulang, dan semakin banyak orang yang mengalaminya. Suatu malam, seorang warga yang pulang larut melewati rumah itu mendengar suara lirih dari balik pagar. Suara perempuan. Bukan jeritan. Bukan tangisan keras. Melainkan suara pelan, seperti seseorang yang berbicara dengan nada lelah. Ketika ia berhenti dan mencoba memastikan dari mana suara itu berasal, suasana kembali sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada cahaya. Hanya rumah tua yang berdiri diam di hadapannya. Cerita serupa mulai bermunculan. Ada yang mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah, diseret perlahan seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ada pula yang melihat sesosok putih berdiri di dekat jendela lantai bawah, menghadap keluar, namun menghilang saat didekati. Sosok itu tidak pernah terlihat jelas. Wajahnya tidak pernah bisa diingat. Yang tertinggal hanyalah rasa dingin yang menjalar di tubuh mereka yang melihatnya. Nama, Sumi, pertama kali terdengar dari cerita seorang pengendara ojek yang sering mangkal di sekitar Kota Gede. Ia mengaku suatu malam menerima pesanan untuk mengantar makanan ke alamat rumah tua tersebut. Karena mengira rumah itu sudah lama kosong, ia sempat ragu. Namun pesanan tetap masuk, lengkap dengan alamat yang jelas. Ketika ia tiba dan memanggil, tidak ada jawaban. Ia meletakkan makanan di depan pagar dan pergi. Keesokan harinya, ia kembali melewati rumah itu. Makanan yang ia antar sudah tidak ada. Namun tidak ada tanda-tanda rumah itu dihuni. Sejak kejadian itu, beberapa pengendara lain mengaku mengalami hal serupa. Pesanan datang, alamatnya sama, dan selalu pada jam-jam tertentu. Saat ditanya siapa nama pemesan, muncul satu nama yang sama. Sumi. Nama itu kemudian menyebar. Warga mulai mengaitkannya dengan sosok perempuan berpakaian putih yang sering terlihat di sekitar rumah. Sebagian mengatakan Sumi adalah arwah perempuan yang meninggal secara tidak wajar. Sebagian lagi percaya ia dulunya adalah penghuni rumah yang tidak pernah pergi. Tidak ada catatan resmi. Tidak ada bukti tertulis.
Namun cerita itu tumbuh dan hidup di antara warga, dari satu mulut ke mulut lainnya. Sejak nama itu disebut, suasana rumah terasa berubah. Mereka yang melewati rumah itu pada malam hari mengaku merasakan hawa dingin yang lebih menusuk dari biasanya. Ada yang mendengar suara kain terseret di tanah. Ada pula yang melihat sosok putih melompat kecil di halaman rumah, seperti pocong yang bergerak perlahan, tidak terburu-buru, namun pasti. Nama Sumi tidak lagi sekadar cerita. Ia menjadi sesuatu yang dihindari untuk disebut keras-keras. Warga percaya, memanggil nama itu dengan sembarangan hanya akan membuat kehadirannya semakin nyata. Dan sejak saat itu, rumah tua di kota gede itu tidak lagi dikenal sebagai Omah Indische semata. Ia memiliki nama baru. Nama yang membuat siapapun terdiam sejenak ketika mendengarnya. Rumah Pocong Sumi. Malam di kota gede selalu terasa berbeda. Bukan hanya sunyi, tapi seolah setiap sudutnya menyimpan napas yang tertahan. Lampu-lampu jalan redup, sebagian berkedip seperti hampir mati, dan angin membawa bau tanah basah bercampur dupa tua dari arah pemakaman. Nama itu kembali terdengar malam itu. Sumi. Warga kota gede menyebutnya Pocong Sumi. Bukan karena ia satu-satunya pocong yang pernah menampakkan diri, tapi karena kemunculannya selalu diiringi kejadian yang tak masuk akal. Ia tidak hanya menampakkan diri, ia menunggu. Cerita bermula puluhan tahun lalu. Sumi adalah seorang perempuan muda, tinggal di rumah tua tak jauh dari kompleks pemakaman. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan sering terlihat pulang menjelang maghrib dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ia alami, sampai suatu pagi warga dikejutkan oleh kabar kematiannya. Sumi ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Namun wajah itu membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya terbuka, seolah melihat sesuatu yang tak pernah bisa ia ceritakan. Pemakamannya berlangsung cepat. Terlalu cepat. Ada yang mengatakan kain kafannya terlalu pendek. Ada pula yang bersumpah tali pocongnya belum sempat dilepas sempurna. Sejak malam ketiga setelah pemakaman, gang sempit dekat rumahnya tak pernah lagi benar-benar sepi. Penampakan pertama dilihat oleh seorang tukang becak. Ia melihat sosok putih berdiri kaku di bawah pohon sawo tua. Kepalanya miring. Kakinya tidak menyentuh tanah. Saat tukang becak itu menoleh kembali, sosok itu sudah lebih dekat. Terlalu dekat. Dan sejak itu, hampir setiap orang yang melewati gang tersebut merasakan hal yang sama. Udara mendadak dingin. Langkah terasa berat. Dan suara kain diseret, perlahan, sangat pelan, tapi jelas. Yang paling mengerikan, Pocong Sumi tidak pernah melompat. Ia berjalan. Malam berikutnya, penjaga pemakaman melihat kain putih berdiri di antara nisan. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Namun saat lampu senter diarahkan, wajah itu terlihat jelas. Mata hitam kosong. Bibir kering terbuka sedikit. Seolah ingin berbicara. Penampakan Sumi semakin sering. Kadang di ujung gang. Kadang di depan rumah kosong. Kadang, berdiri tepat di belakang orang yang sedang sendirian. Yang melihatnya selalu merasakan hal sama. Dada sesak, napas pendek, dan dorongan kuat untuk menoleh ke belakang, meski tahu itu kesalahan fatal. Beberapa warga jatuh sakit setelah melihatnya. Ada yang demam berhari-hari. Ada yang mengigau menyebut nama Sumi berulang kali. Seorang pemuda bahkan ditemukan pingsan di depan rumah tua itu dengan bekas tanah di kakinya, seolah baru saja digenggam dari bawah. Konon, Pocong Sumi bukan arwah biasa. Ia terikat oleh dendam dan ketakutan yang belum terselesaikan. Ada sesuatu yang ia lihat sebelum mati. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Dan hingga malam ini, jika kamu melewati kota gede sendirian, dan mendengar suara kain bergesek di belakangmu, jangan menoleh. Karena jika kau menoleh, dan melihat wajahnya dari jarak sangat dekat, besar kemungkinan, ia sudah memilihmu. Rumah itu berdiri diam di ujung gang kota gede, tertutup pagar besi berkarat dan dinding kusam yang dipenuhi lumut. Tidak ada satupun lampu yang menyala di dalamnya. Sejak Sumi ditemukan meninggal, rumah tersebut tak pernah lagi dihuni. Namun, anehnya, setiap malam selalu ada tanda-tanda kehidupan, atau sesuatu yang menyerupai kehidupan. Malam itu, hujan turun perlahan.
Angin dingin menyelinap melalui celah jendela yang pecah. Dari luar, rumah tampak kosong. Namun ketika pintu kayu tua itu terbuka perlahan dengan bunyi krek, aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja langsung menusuk hidung. Di dalam rumah, lantai kayu berderit setiap kali diinjak, meski tak ada siapapun yang berjalan. Dinding dipenuhi noda hitam seperti bekas telapak tangan yang menempel dari arah bawah, seolah ada seseorang yang mencoba merangkak keluar dari lantai. Jam dinding tua yang sudah lama mati tiba-tiba berdetak kembali. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya terdengar berat, seperti menghitung sisa waktu bagi siapapun yang berada di dalam rumah itu. Di ruang tengah, terdapat kursi kayu menghadap cermin besar yang retak di bagian sudut. Pantulan di cermin tidak selalu sesuai kenyataan. Kadang terlihat sosok perempuan duduk diam, terikat kain kafan, kepalanya miring, dengan mata hitam menatap lurus ke depan. Namun ketika menoleh ke arah kursi, tak ada siapa-siapa. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit tiba-tiba bergoyang sendiri. Bayangan bergerak liar di dinding, membentuk siluet pocong yang melompat perlahan, semakin lama semakin dekat. Dari arah dapur, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Namun suara itu berubah menjadi isak tangis tertahan. Aku kedinginan. Aku sendirian. Suara perempuan itu terdengar pelan, namun jelas. Suara Sumi. Pintu kamar di ujung lorong terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, kasur tua berantakan, dengan bekas cekungan seperti baru saja ditiduri. Di atas dinding, tertulis dengan goresan hitam. Jangan tinggalkan aku. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nafas terlihat seperti asap. Dari sudut ruangan, muncul sosok pocong Sumi. Kain kafannya kotor dan basah, sebagian terbuka memperlihatkan kulit pucat kebiruan. Kepalanya terikat miring, seolah lehernya patah. Ia tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri, menatap, dengan tatapan penuh kesedihan dan kemarahan yang tertahan. Perlahan, ia melompat mendekat. Setiap lompatan diiringi suara kain kafan yang bergesekan dengan lantai. Bau tanah kuburan semakin menyengat. Saat jaraknya hanya satu langkah, pocong Sumi berhenti. Suaranya berubah parau, seperti berasal dari dasar liang lahat. Aku tidak ingin menakutimu, aku hanya ingin didengar. Tiba-tiba semua pintu tertutup keras. Lampu minyak padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan total. Dan dari kegelapan itu, terdengar satu kalimat terakhir. Sekarang, giliranmu tinggal di sini. Pagi harinya, rumah itu kembali sunyi. Namun di dalamnya, ada satu kursi tambahan menghadap cermin. Rumah itu berdiri diam di ujung gang kota gede, tertutup pagar besi berkarat dan dinding kusam yang dipenuhi lumut. Tidak ada satupun lampu yang menyala di dalamnya. Sejak Sumi ditemukan meninggal, rumah tersebut tak pernah lagi dihuni. Namun, anehnya, setiap malam selalu ada tanda-tanda kehidupan, atau sesuatu yang menyerupai kehidupan. Malam itu, hujan turun perlahan. Angin dingin menyelinap melalui celah jendela yang pecah. Dari luar, rumah tampak kosong. Namun ketika pintu kayu tua itu terbuka perlahan dengan bunyi krek, aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja langsung menusuk hidung. Di dalam rumah, lantai kayu berderit setiap kali diinjak, meski tak ada siapapun yang berjalan. Dinding dipenuhi noda hitam seperti bekas telapak tangan yang menempel dari arah bawah, seolah ada seseorang yang mencoba merangkak keluar dari lantai. Jam dinding tua yang sudah lama mati tiba-tiba berdetak kembali. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya terdengar berat, seperti menghitung sisa waktu bagi siapapun yang berada di dalam rumah itu. Di ruang tengah, terdapat kursi kayu menghadap cermin besar yang retak di bagian sudut. Pantulan di cermin tidak selalu sesuai kenyataan. Kadang terlihat sosok perempuan duduk diam, terikat kain kafan, kepalanya miring, dengan mata hitam menatap lurus ke depan. Namun ketika menoleh ke arah kursi, tak ada siapa-siapa. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit tiba-tiba bergoyang sendiri. Bayangan bergerak liar di dinding, membentuk siluet pocong yang melompat perlahan, semakin lama semakin dekat. Dari arah dapur, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Namun suara itu berubah menjadi isak tangis tertahan. Aku kedinginan. Aku sendirian. Suara perempuan itu terdengar pelan, namun jelas. Suara Sumi. Pintu kamar di ujung lorong terbuka dengan sendirinya.
Di dalamnya, kasur tua berantakan, dengan bekas cekungan seperti baru saja ditiduri. Di atas dinding, tertulis dengan goresan hitam. "Jangan tinggalkan aku." Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nafas terlihat seperti asap. Dari sudut ruangan, muncul sosok Pocong Sumi. Kain kafannya kotor dan basah, sebagian terbuka memperlihatkan kulit pucat kebiruan. Kepalanya terikat miring, seolah lehernya patah. Ia tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri, menatap, dengan tatapan penuh kesedihan dan kemarahan yang tertahan. Perlahan, ia melompat mendekat. Setiap lompatan diiringi suara kain kafan yang bergesekan dengan lantai. Bau tanah kuburan semakin menyengat. Saat jaraknya hanya 1 langkah, Pocong Sumi berhenti. Suaranya berubah parau, seperti berasal dari dasar liang lahat. "Aku tidak ingin menakutimu, aku hanya ingin didengar." Tiba-tiba semua pintu tertutup keras. Lampu minyak padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan total. Dan dari kegelapan itu, terdengar satu kalimat terakhir. "Sekarang, giliranmu tinggal di sini." Pagi harinya, rumah itu kembali sunyi. Namun di dalamnya, ada satu kursi tambahan menghadap cermin. Waktu berlalu, dan rumah Pocong Sumi kembali tenggelam dalam kesunyian. Pagar besi dipasang lebih tinggi, gembok besar menggantung di pintu depan, dan papan peringatan dipaku di dinding luar. Secara resmi, rumah itu dinyatakan kosong. Secara tidak resmi, semua orang tahu, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Pada siang hari, bangunan tersebut terlihat seperti rumah tua biasa. Dinding kusam, atap genteng retak, dan halaman dipenuhi daun kering. Namun ketika matahari mulai condong ke barat, udara di sekitar rumah berubah. Angin terasa lebih dingin, suara burung menghilang lebih cepat, dan bayangan rumah tampak memanjang tak wajar, seolah merayap ke jalan. Warga sekitar percaya, rumah itu kini memiliki kehendaknya sendiri. Ia tidak lagi menampakkan teror setiap malam. Ia memilih waktu. Ia memilih orang. Dan ia memilih dengan cara yang sangat sunyi. Beberapa pendatang yang tak mengetahui kisah Sumi pernah mencoba mendekat. Mereka mengaku merasakan pusing tiba-tiba, dada sesak, dan perasaan asing seperti sedang dipanggil. Ada yang mendengar suara perempuan memanggil namanya dari dalam rumah. Ada pula yang bermimpi berada di lorong sempit, pintu-pintu terkunci, dan kain putih melambai perlahan di kejauhan. Satu persatu, mereka menjauh. Bukan karena melihat penampakan, tetapi karena rumah itu membuat mereka merasa tidak diinginkan. Namun berbeda dengan beberapa orang tertentu. Konon, rumah itu memilih mereka yang memiliki luka batin yang sama. Orang-orang yang pernah merasa terjebak, merasa sendirian, merasa tidak didengar. Bagi mereka, rumah itu terasa hangat dengan cara yang aneh. Sunyi, tapi akrab. Menakutkan, tapi seperti mengenal sejak lama. Pada malam-malam tertentu, cahaya samar terlihat dari balik jendela ruang tengah. Bukan cahaya terang, melainkan temaram seperti lampu minyak. Di saat yang sama, aroma bunga Kamboja tercium di udara, meski tak ada pohon Kamboja di halaman. Beberapa saksi mengaku melihat sosok perempuan berdiri di balik tirai. Tidak melompat, tidak menjerit. Hanya berdiri, memandangi jalan, dengan ekspresi tenang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seolah ia sudah berdamai. Namun, ketenangan itu tidak berarti rumah tersebut aman. Rumah itu bukan tempat tinggal. Ia adalah penanda. Pengingat bahwa ada kisah yang tidak pernah selesai dengan benar. Para sesepuh mengatakan, selama rumah itu masih berdiri, roh Sumi akan tetap ada. Tidak untuk menakuti, tetapi untuk menjaga. Menjaga agar tidak ada lagi kesepian yang membusuk di balik dinding tanpa pernah didengar. Dan jika suatu malam, kamu berjalan melewati gang itu, lalu merasa langkahmu melambat tanpa alasan, dada terasa berat, dan ada dorongan untuk menoleh ke arah rumah tua tersebut, jangan melawan nalurimu. Karena mungkin saja, rumah itu sedang menilai. Apakah kamu hanya lewat? Atau apakah kamu akan menjadi bagian dari kisah berikutnya? Kisah rumah Pocong Sumi telah sampai di penghujungnya. Apa yang telah kamu dengarkan mungkin terasa seperti cerita horor pada umumnya. Mencekam, kelam, dan penuh misteri. Namun bagi sebagian warga kota gede, kisah ini bukan sekadar cerita.
Ia adalah bagian dari ingatan kolektif, dari sejarah sunyi yang pernah benar-benar terjadi. Boleh percaya, boleh juga tidak. Semua kembali pada keyakinan masing-masing. Di dunia ini, ada hal-hal yang bisa dijelaskan oleh logika, dan ada pula yang hanya bisa dipahami dengan rasa. Cerita tentang Sumi berada di antara keduanya. Ia hidup di batas tipis antara kenyataan dan kepercayaan, antara sejarah dan pengalaman pribadi yang tidak selalu tercatat secara resmi. Yang terpenting, setiap kisah memiliki konteks dan ruangnya sendiri. Rumah tua di kota gede itu bukan tempat wisata. Bukan pula lokasi uji nyali. Ia berdiri di tengah lingkungan warga yang masih menjalani kehidupan sehari-hari, dengan anak-anak bermain, orang tua bekerja, dan keluarga yang berusaha hidup tenang berdampingan dengan masa lalu. Menghormati kisah ini berarti menghormati mereka. Menghormati warga sekitar, tradisi lokal, dan keyakinan yang sudah lama hidup di sana. Teror yang diceritakan dalam kisah ini bukan untuk memancing ketakutan berlebihan, melainkan sebagai pengingat bahwa kesepian, penderitaan batin, dan suara yang tidak pernah didengar bisa meninggalkan jejak yang panjang. Bahwa manusia yang dilupakan semasa hidupnya bisa menjadi cerita yang tak pernah selesai setelah kematiannya. Jika suatu hari kamu mendengar cerita serupa di tempat lain, dengarkanlah dengan hati yang terbuka, bukan dengan niat menantang atau meremehkan. Karena bagi sebagian orang, cerita-cerita seperti ini bukan hiburan, melainkan warisan luka yang diwariskan secara diam-diam. Dan jika kamu kebetulan melewati kota gede, berjalanlah seperti biasa. Hormati tempat-tempat yang terlihat sunyi. Jangan berteriak. Jangan menunjuk. Jangan mengundang sesuatu yang tidak kamu pahami. Karena pada akhirnya, entah kamu percaya atau tidak, satu hal tetap sama. Rasa hormat tidak pernah merugikan siapapun. Kisah Pocong Sumi mungkin telah berakhir di sini. Namun seperti banyak cerita lainnya, ia akan terus hidup, selama masih ada yang mengingat, dan selama masih ada yang memilih untuk bersikap bijak. Terima kasih telah mendengarkan.